Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah, memohon, berdoa. Sudah pun banyak yang meminta, berdoa, membutuhkan Allah, bergantung semuanya kepada Allah. Masih saja Allah menawarkan di surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Siapa yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku? Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, akan kukabulkan doanya. Bilang kalau aku nih dekat. Masih juga melakukan penawaran. Padahal semua makhluk di langit dan di bumi ini semuanya bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad di surah Al-Ikhlas, Allahus somad. Katakanlah bahwa Allah ini ahad, satu dan satu-satunya, Allahus somad, dan Allah ini adalah tempat bergantung. Allah ini sebagai tempat bergantung. Artinya tidak sebagaimana paku yang ada di asrama kita, di kamar kita. Palingan hanya bisa apa? Hanya bisa digantung dengan 2 atau 3 baju. Maksimal kalau santri ini, maksimal hanya boleh menggantung 2 helai pakaian saja. Selain itu tidak boleh. Artinya apa? Terbatas. Ya, tidak seperti gantungan yang dibuat manusia, sifatnya terbatas. Tapi kalau Allah sebagai tempat bergantung, nilainya tanpa batas. Jangankan semua manusia seperti Ustaz Aiman bilang, semua makhluk, matahari, bumi, bulan, tata surya, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya bergantung kepada Allah. Jadi Allah ini setiap hari mengurus banyak sekali hal. Bukan hanya menciptakan terus nyantai gitu ya. Tapi menciptakan kemudian Allah sibuk mengurus, memelihara semuanya. Sebagaimana di surah An-Naba Allah firmankan, alam naj'alil arda mihada. Bagaimana Allah hamparkan bumi, Allah pelihara bumi, wal jibala autada. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Bayangkan kalau gunung tidak dijaga, kena angin, berterbangan, habis. Wa khalaqnakum azwaja. Allah jadikan makhluk ini semua berpasang-pasangan. Kalau belum ketemu pasangannya, tunggu bentar lagi ketemu. Betapa banyak para jomblo berdoa minta pasangan. Semua minta sama Allah. Semuanya berdoa sama Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Bahkan urusan tidur pun diurus sama Allah. Wa ja'alna al-laila libasa. Urusan yang ada di malam hari Allah urus semua. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Semua urusan di siang hari diurus juga sama Allah. Masya Allah, semuanya Allah urus. Dikasih matahari kepada kita sinar, gratis. Dikasih udara kepada kita, gratis. Allah urus semua ini. Beda dengan manusia, pamrih. Suatu ketika ada salah seorang anak syekh di Timur Tengah.
yang saat itu membutuhkan oksigen. Kemudian Syekh ini datang ke dokter, sama dokter ini harus dipasang tabung oksigen. Selama 24 jam dipasang tabung oksigen, harus membayar 600 real. 600 real. Mendengar itu, Syekh ini langsung nangis. Dokter ini heran, kok nangis Syekh ini? Saya salah apa? 600 real ini normal ya harganya nih? Atau kemahalan? Atau Syekh ini lagi susah? Atau gimana? Rupa Syekh ini bilang, enggak, saya menangis ini bukan karena harganya yang mahal. Insya Allah saya mampu membayarnya atas izin Allah. Yang membuat saya haru adalah bagaimana saya menyadari oksigen yang 24 jam saya beli di rumah sakit ini harganya 600 real. Dibandingkan dengan bagaimana Allah memberikan saya oksigen ini gratis tanpa bayaran. Maka saya sangat mensyukuri apa yang Allah berikan setiap hari kepada saya dan keluarga saya, bahkan kepada semua umat manusia. Masya Allah, urusan-urusan ya, yang katanya di tengah polusi, yang katanya di tengah virus COVID, masih hidup gak manusia ini, bernapas semua, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sibuk Allah ini ya mengabulkan, mengurus sesuatu yang setiap hari sudah berjalan, mengurus permintaan baru manusia. Kalau kalian pernah nonton sebuah film, ada sebuah film yang seseorang ini dapat kemampuan untuk menjadi Tuhan. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan tuh terwujud semua. Nah, tapi karena dia jadi Tuhan, gitu ya. Ini unik nih filmnya. Ketika jadi Tuhan, dia mendengar permintaan-permintaan dari semua manusia. Doa-doa manusia tuh didengar semua. Pusing dia lagi tidur, mau tidur nih, dengar doa orang lagi. Di mana orang doa nih? Bingung deh. Akhirnya gimana caranya ya supaya bisa meladeni semua doa-doa orang nih. Akhirnya apa dia dalam film tuh? Semua yang berdoa dia alihkan ke email. Jadi semua doa tuh masuk ke email. Itu 1 detik ada ratusan ribuan email masuk. Kemana ini mengabulkannya satu-satu, mau bacanya udah tak sempat dah, kata tokoh utama nih yang di film. Akhirnya apa? Dia klik all, select all, enter, confirm, plus kabulkan semua. Akhirnya hancur lebur semua dunia ini dibuat. Ya karena kan tidak semuanya bisa dikabulkan, ya. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang berdoa minta sehat, gitu ya, minta sembuh. Di satu sisi ada yang berdoa, ya Allah jangan sembuhkan dia ya Allah. Masa dikabulkan semua? Yang satu doa minta sembuh, yang satu bilang ya Allah jangan sembuhkan dia. Masa dikabulkan semua? Ya bertabrakan dong hukum alamnya nih. Ini kalau dikabulkan, itulah yang terjadi. Akhirnya si manusia ini taubat, tidak mau jadi Tuhan lagi, dia mau jadi manusia biasa-biasa saja. Unik tuh film barat loh. Ini menunjukkan bahwa ya, mengurus kehidupan banyak orang itu tidak mudah, apalagi yang diurusnya ini baru manusia. Belum permintaan binatang, langit, bumi. Bagaimana matahari ingin menyinari, ya, konfirmasi, jangan sampai telat, harus disiplin, mataharinya ini datang on time, tepat waktu, menyinari manusia, jangan sampai telat. Ketika tiba-tiba telat nih matahari, habis tatanan kehidupan, ya. Belum lagi bulan, bintang-bintang,
belum lagi udara, angin, semua bergerak mengikuti ritmenya ilahi. Maka kalian bayangkan kalau semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik doa yang baik maupun yang buruk gitu ya. Maka bertabrakan semua dunia ini. Maka daripada itu tidak semua doa dikabulkan sekarang. Ada doa yang dikabulkan sekarang. Ada doa yang ditunda ijabahnya. Sebagaimana doanya Nabi Musa ketika sakit gigi minta sembuh, dikasih sembuh sama Allah. Seketika. Ada yang berdoa tapi diijabahnya nanti seperti doanya Nabi Ibrahim minta disuburkan tanah Mekah. Qala Rabbi wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Bagaimana tanah tandus Mekah ini menjadi negeri yang aman, negeri yang banyak buah-buahan, dikabulkan baru di era milenial ini banyak buah-buahan di Mekah. Mudah-mudahan sampai semua ke Baitullah. Amin. Betapa banyak buah-buahan yang ada di Mekah, di Madinah. Itu mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan sudah beribu-ribu tahun baru diijabah. Ada yang diijabahnya nanti, ada yang diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Karena kalau Allah ACC membawa mudarat untuk dia, maka diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Ya Allah, saya minta jodohnya si Fulan. Saya mau Fulan ya Allah, enggak mau yang lain. Fulan ini siapa misalnya ya? Ya Allah, Fulan ini saya maunya si Fulan. Fulan itu siapa Fulan? Saya mau pengajar gemar. Ustaz Aiman misalnya. Dulu sebelum Ustaz Aiman menikah, saya mau jodohnya sama Ustadz Aiman. Nah, kenapa enggak dikabulkan semua? Kalau dikabulkan semua, banyak dong istrinya saya. Satu, ya kan? Ini kan menunjukkan nih, bagaimana Allah menjaga tatanan kehidupan, tidak semuanya dikabulkan gitu. Yang kedua, kalaupun dikabulkan, belum tentu siap. Ya, nikah dengan Ustaz Aiman penghafal Quran, ya, apalagi Quran berjalan, bagaimana ujian-ujiannya juga tidak mudah. Minta jodoh penghafal Quran. Dapat jodoh penghafal Quran, ya, ahli ibadah, Masya Allah. Akhirnya dia pusing sendiri setelah menikah, dia ngeluh. Kenapa ngeluh? Karena penghafal Quran ini puasa Daud. Jadi dia harus masak dari jam 2:30 subuh, harus bangun masak jam 3 subuh untuk sahur suaminya. Nah, kau rasa lah tuh penghafal Quran. Ya loh. Nah, akhirnya kan Allah berikan dengan yang sekufu dengan dia. Dia enggak biasa bangun malam pengen nikah sama penghafal Quran. Akhirnya chaos. Kok gini sih gitu kan? Bukan kok gini sih, doamu tuh kok gitu sih. Akhirnya ada yang betul-betul jadi nikah dengan Ustaz Aiman. Langsung diuji Allah. Baru ya seminggu, 2 minggu dah ditinggal sana ke Mesir nyaman. Udah kan memang itulah bukan so. Oh no, sama Ustaz Aiman nikah penghafal Quran ngajar gemar lagi. Kan semua punya ujiannya masing-masing gitu. Semua ada ujiannya. Nah, kalau dia dia sudah dijodohkan Allah berarti dia mampu gitu.